Siapa sangka pangeran tampan yang diangkat menjadi anak kesayangan ratu justru berakhir di penjara karena kecemburuan? Inilah kisah tragis dan heroik Munding Laya di Kusuma. Kisah bermula ketika Prabu Mundingkawati menyerahkan tahta kerajaan Pajajaran kepada putra sulungnya, Guru Gantangan, dan memilih untuk membangun kerajaan baru di Gunung Gumuruh. Di tempat baru, Prabu Mundingkawati memiliki permaisuri yang bernama Padmawati. Suatu malam, permaisuri Padmawati bermimpi tertimpa bulan dan matahari yang ditafsirkan akan melahirkan putra tampan. Saat mengidam, Padmawati menginginkan terong dan jambu. Tidak lama, sang Prabu memerintahkan Lengser, abdi kerajaan, untuk mencari terong dan jambu. Butuh waktu yang lama untuk Lengser menemukan terong dan jambu tersebut. Sesampainya di suatu hutan, Lengser akhirnya menemukan terong dan jambu. Akan tetapi datang seorang pria yang hendak merebut buah tersebut. Ia adalah Geger Malela dari kerajaan Muharaberes. Ternyata Geger Malela pun diperintahkan oleh rajanya untuk menemukan buah tersebut karena sang permaisuri sedang mengidam. Akhirnya, Lengser berebut buah tersebut dengan Geger Malela. Mereka akhirnya membagi buah itu dengan perjanjian, jika anak raja mereka lahir berbeda jenis kelamin akan dijodohkan, jika sama akan bersaudara. Munding Laya lahir melalui proses yang sulit sampai-sampai dibantu keris pusaka pada saat melahirkannya. Waktu berlalu, Munding Laya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Di kerajaan Pajajaran, Guru Gantangan dan istrinya Ratna Inten belum juga memiliki keturunan. Setelah mereka berkunjung ke kerajaan Gunung Gumuruh, mereka terpesona oleh anak yang lucu, cerdas, tampan itu. Karena Guru Gantangan di Pajajaran belum memiliki anak, Munding Laya diadopsi dan dibawa ke Pajajaran. Beberapa tahun kemudian, Munding Laya tumbuh menjadi pemuda tampan. Istri Guru Gantangan, Ratna Inten, sangat menyayanginya hingga membuat Guru Gantangan cemburu dan marah karena ia takut bahwa Ratna Inten akan jatuh cinta kepada Munding Laya. Akibat kesalahpahaman ini, Munding Laya dijebloskan ke penjara bawah tanah selama bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas. Sebagai gantinya, mereka mengangkat anak lain bernama Sunten Jaya. Di suatu malam, Prabu Mundingkawati di Gunung Gumuruh bermimpi tentang layang-layang Salaka Domas yang ada di langit ketujuh dan dijaga oleh Guryang Tujuh. Tapi Prabu Mundingkawati melihat ada tangan lelaki muda yang memegang layang-layang itu. Karena percaya dengan mimpinya, Prabu Mundingkawati memerintahkan Padmawati untuk mencari siapa saja yang sanggup membawa layang-layang Salaka Domas. Kalau ada yang berhasil, akan diberikan Atra Kusuma, mahkota emas, keris buta tulah, dan diberi nama bangsawan, serta dilantik menjadi seorang raja. Padmawati bergegas pergi ke kerajaan Pajajaran, menemui Guru Gantangan untuk mencari pemuda yang bisa melaksanakan tugas itu. Sesampai di sana, Padmawati keheranan tidak menemukan putranya, Munding Laya. Akhirnya Padmawati meminta para kakaknya, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung untuk menyusup ke Pajajaran mencari kesatria yang sanggup mengambilnya. Munding Laya dibebaskan oleh pamannya, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung, untuk mengemban tugas ini. Ia dibekali senjata yang sangat kuat, yaitu geris tudung musuh. Dalam perjalanan, ia sempat bertemu Dewi Asri, tunangannya dari Muharaberes. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Putri dan melawan seorang raksasa bernama Buta Halimun. Mendaki tubuh raksasa bernama Buta Halimunan untuk mencapai langit. Butuh waktu setahun untuk Munding Laya memanjat dari kaki menuju kepala Buta Halimun. Di langit ketujuh, Munding Laya bertemu dengan Guryang Tujuh, sang penjaga layang-layang Salaka Domas. Munding Laya akhirnya bertarung melawan Guryang Tujuh dan pasukannya. Berkat bantuan pusaka dan ketenangannya, ia berhasil mengalahkan mereka. Salah satu Guryang takluk berubah wujud menjadi manusia raksasa bernama Munding Sangkala Wisesa dan menjadi abdi setia Munding Laya. Dan akhirnya, Munding Laya berhasil mendapatkan layang-layang Salaka Domas. Kemudian, mereka kembali ke bumi. Saat kembali ke bumi, mereka mendapati Dewi Asri sedang dipaksa menikah dengan Sunten Jaya.
Demi menyelamatkan tunangannya, Munding Laya menyusup ke pesta pernikahan, meracuni Sunten Jaya hingga tewas, dan melarikan Dewi Asri. Terjadi pertempuran hebat. Munding Sangkalawisesa mengamuk melawan pasukan Pajajaran dan Patih Raja Malela. Pajajaran kalah telak, dan Guru Gantangan beserta Ratna Inten akhirnya menyerah. Munding Laya menyerahkan layang-layang Salakadomas kepada ayahnya dan dinobatkan dengan gelar Prabu Siliwangi Letik, Munding Laya Dikusumah Prabu Gilang Kancana. Ia kemudian menikahi Dewi Asri dan mengangkat Munding Sangkalawisesa menjadi patih kerajaannya. Munding Laya mendirikan kerajaan baru yang makmur di Pulau Putri. Bersama Munding Sangkalawisesa, ia memperluas wilayah dengan menaklukkan raja-raja yang memusuhi atau meremehkannya, seperti Raja Gagak Semar dari Tunjung Gresik, Demung Galanggang, hingga Raja Nusa Bali. Kerajaan Pulau Putri pun tumbuh menjadi negara besar yang disegani.